赤井、少年院装置は自分の将来を見つめ直し、しっかり構成していければ、少年院装置されたことをチャンスにできる。Berlatar pada sebuah fasilitas rehabilitasi balai penjara remaja, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja berandalan yang baru saja masuk ke sana bernama Ryoma Akai. Ryoma berpikir, jika dirinya masuk ke dalam sini, kehidupan sosialnya setelah keluar akan menjadi lebih buruk. Namun, setelah dirinya bertemu dengan Ikuto Yagura, Ryoma seperti mempunyai harapan akan masa depan. Ryoma lalu bertanya kepada Ikuto tentang mengapa dia bisa masuk ke dalam penjara ini. Apakah itu terkait dengan perampokan, perkelahian, atau perilaku tidak tertib lainnya? Ikuto mengatakan jika itu tidak terkait sama sekali dengan apa yang dia sangkakan. Namun satu hal yang pasti, keberadaannya di sini hanyalah sebuah kesalahan dari orang lain. Tak lama, seorang narapidana lulusan SMA susuran masuk ke dalam toilet, namun karena Ryoma malah tak sengaja memanggilnya dengan sebutan orang tua mengingat wajahnya yang boros, meski Makise baru berusia 18 tahun, membuatnya marah dan berniat menghabisi Ryoma di dalam sana. Ikuto memang berhasil membuat Makise terhempas dengan satu pukulan tangannya. Namun gara-gara itu membuat Hakamada, sang pengawas penjara, kembali menghukumnya karena berbuat keonaran lagi di dalam penjara. Ikuto sendiri merupakan seorang remaja paling ditakuti oleh semua berandalan yang ada di aula penjara remaja. Sampai-sampai tidak ada berandalan di sana yang mau berteman dengan dirinya. Seminggu setelah Ikuto menjalani hukumannya, sang pimpinan penjara yang bernama Tuan Yabe mengumumkan kepada semua anak-anak di sana jika hari ini mereka akan mendapat kunjungan dari Mikura Asakura, seorang petarung terkenal yang mendirikan sebuah arena pertarungan bernama Breaking Dawn. Di hadapan mereka semua, Mikura mengatakan jika mereka harus mempunyai mimpi agar hidup mereka tidak membosankan, meskipun mereka akan dicap jelek setelah keluar dari tempat ini. Dulu dia sama seperti mereka, sama-sama pernah masuk ke dalam penjara remaja atas kenakalan yang dia perbuat. Tetapi karena dia fokus dengan tujuannya yang ingin menjadi petarung profesional, dirinya selalu bersemangat demi bisa mencapai tujuannya itu. Setidaknya dengan kata-kata pembangkit semangat tersebut, membuat Ikuto dan Ryoma yang awalnya tidak mempunyai mimpi di masa depan, menjadi memiliki niatan untuk menjadi seorang petarung. Apalagi dalam pertarungan Breaking Dawn, Mikura tidak melihat para pesertanya merupakan bekas kriminal ataupun amatiran. Sebab yang terpenting itu adalah kemampuan bertarung untuk melakukan pertarungan 1 menit 1 ronde di atas ring arena. Tak lama Hakamada masuk dalam aula pertemuan demi mengingatkan mereka berdua untuk segera masuk ke dalam sel mereka. Tetapi melihat Ikuto yang nampak tidak peduli dengan kehadiran dirinya, membuat Hakamada emosi yang lalu mengolok-olok Ikuto kalau berandalan seperti dia tidak akan pernah bisa mempunyai mimpi. Apalagi di usianya yang masih muda, dia telah melakukan perampokan serta percobaan pembunuhan tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya juga. Omae, 次はここじゃなくて刑務所だぞ。親父みたいにな。俺強盗はやってねえから。 Ikuto pun lalu bercerita kepada Ryoma jika dia tidak pernah merampok siapapun dan di saat kejadian itu dirinya hanya menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Waktu itu ada seorang pengusaha mengatakan jika dompetnya telah dirampok dengan todongan pisau dan pelakunya mengenakan hoodie hijau sama seperti yang dia pakai saat itu. Mendengar cerita itu, Ryoma pun teringat tentang sebuah kejadian yang dulu pernah dirinya lakukan. Dan akhirnya dia menyadari kalau orang yang telah melakukan perampokan itu adalah dirinya sendiri. Ryoma yang merasa bersalah dan ketakutan pun lalu bertanya kepada Ikuto tentang apakah yang akan dilakukannya jika dia menemukan orang yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam penjara. Ikuto mengatakan jika dia berencana menghabisi orang tersebut, sebab gara-gara orang itu dirinya mendapatkan hukuman selama 1,5 tahun. Sejak mendapatkan sebuah motivasi dari Mikura, Ikuto menjadi giat berolahraga demi bisa meningkatkan stamina dan juga kemampuannya.
Ryoma yang pada akhirnya melihat semangat dari Ikuto ikut juga bergabung, berlatih bersama agar dia juga bisa meningkatkan kemampuannya itu. Mereka berdua sangat bersemangat untuk mewujudkan mimpi mereka berdua. Namun Hakamada yang melihat hal itu malah menertawakan mereka sebab bagi dirinya sekali menjadi berandalan selamanya akan tetap seperti itu. Apalagi orang-orang seperti mereka berdua ditakdirkan untuk hidup berdampingan menjadi para pecundang. Esok harinya Nyonya Mariko mengunjungi putranya di dalam penjara remaja untuk melihat bagaimana kondisi Ikuto serta bertanya tentang kapankah pembebasan bersyarat putranya itu kepada Hakamada. Namun karena semenjak awal Hakamada tidak suka dengan Ikuto, mengatakan jika pembebasan bersyarat yang mereka berdua inginkan tidak mungkin dilakukan saat ini. Sebab perangai buruk Ikuto yang sering berkelahi dan juga menghina dirinya sebagai seorang instruktur penjara. Pelecehan verbal adalah salah satu bentuk kekerasan dan pada akhirnya sifatnya itu akan membuat putranya menjadi seperti suaminya. Mariko tidak bisa menerima atas perkataan yang Hakamada ucapkan mengenai suaminya itu. Apalagi suaminya saat ini hanya berada di pusat penahanan menunggu banding atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh suaminya. Ikuto yang juga tidak bisa menerima perkataan Hakamada ingin sekali memukulnya. Dan Hakamada yang melihat hal itu malah menantang Ikuto untuk memukul dirinya jika dia ingin lebih lama lagi tinggal di dalam sini. Hakamada lalu minta Ikuto untuk bersujud di hadapannya jika ingin dirinya memaafkan dia. Tetapi tiba-tiba Nyonya Marika menampar Hakamada sebab dia tidak terima suaminya dihina seperti itu oleh Hakamada. Hakamada ingin membalasnya, namun Nyonya Marika lalu mengeluarkan ponselnya dan mengatakan jika dia telah merekam semua pembicaraan ini. Marika akan mengirim rekaman ini kepada bosnya. Jika perlu dia akan memberikan ini juga kepada pengacaranya serta media massa agar karirnya tamat sebagai penjaga pusat rehabilitasi remaja. Sebelum Nyonya Marika pulang, dia berpesan kepada Ikuto untuk tetap bertahan selama 6 bulan ke depan sampai pembebasan bersyarat dirinya, dan dia berjanji akan menjemput putranya itu di saat hari pembebasannya. 6 bulan pun berlalu, Ikuto pun akhirnya bebas dari pusat rehabilitasi. Dia tersenyum dengan bahagia, sebab ibunya beserta dengan Ryoma yang keluar lebih dulu dari sana menjemput dirinya dengan mobil milik Nyonya Akai, ibu dari Ryoma. Selama dalam perjalanan, Ikuto berkata kepada ibunya, jika dia ingin menjadi seorang petarung profesional, maka oleh sebab karena itu, selama di dalam penjara remaja, dia giat berlatih demi mewujudkan cita-citanya itu. Keinginan Ikuto juga adalah keinginan Ryoma juga, makanya dia juga meminta izin kepada ibunya untuk merestui keputusan hidupnya. Nyonya Akai pun hanya bisa mendoakan apa yang diinginkan oleh putranya itu, sebab yang terpenting itu adalah dia tidak kembali masuk ke dalam penjara remaja. Setelahnya mereka semua mampir sebentar ke pusat penahanan Tokyo untuk menemui ayah Ikuto, sebab baru kali ini Ikuto menemui ayahnya selama Tuan Yamada berada di sana. Padahal ayahnya itu sudah berada di pusat penahanan selama 5 tahun. Ikuto mengatakan jika dia tidak akan pernah memaafkan ayahnya sampai kapanpun bila ayahnya terbukti membunuh. Tuan Yamada pun hanya meminta putranya itu untuk meyakini apa yang dia yakini, sebab dirinya bisa berada di sini karena sesuatu yang tidak ayahnya lakukan. Tuan Yamada lalu menjelaskan kejadian saat itu, berawal ketika bawahannya mempunyai masalah. Dia lalu tiba-tiba menelepon dirinya dan mengatakan kalau dia ingin mati. Ayahnya panik dan segera bergegas menuju tempatnya. Namun sesampainya di sana, ayahnya melihat kalau telah ada pisau di lehernya. Ayahnya mencoba menghentikan percobaan bunuh diri tersebut, tetapi dia terlambat hingga akhirnya dituduh sebagai pembunuh karena tubuh ayahnya berlumuran darah. Polisi mengira ayahnya yang membunuhnya, dan jaksa yang menuntutnya memperlakukan dia seperti sampah agar ayahnya mengaku demi hukuman yang lebih ringan. Pengadilan akan mengeluarkan keputusannya dalam 3 bulan ke depan, dan yang bisa ayahnya lakukan hanyalah berdoa agar terlepas dari semua tuduhan ini. Waktu pun berlalu, Ryoma yang telah sampai di rumah enggan untuk masuk ke dalam rumah sebab keberadaan ayahnya di sana. Ryoma memilih untuk tidur di luar rumah, tetapi adanya rombongan geng bermotor yang melintas di depannya membuat dirinya terbangun dari tidurnya. 奴らこの町に戻ってきたのか。クリシュナ。 Pimpinan geng bermotor yang bernama Mido itu pun lalu masuk ke dalam markasnya. Di dalam sana, dia telah ditunggu oleh 2 orang gangster musuhnya bermaksud membalaskan dendam perbuatan Mido karena telah membakar rekanannya sampai mati. Namun belum juga mereka berdua berbuat apa-apa, Mido berhasil melumpuhkan mereka berdua dalam sekejap mata.
Ryoma dan Ikuto kini bekerja paruh waktu di tempat pengelasan besi. Tetapi karena mereka berdua belum punya keahlian apapun dalam pekerjaan mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat, apalagi Ryoma terserang flu karena tidur di luar rumah. Mereka berdua melakukan ini tujuannya tentu saja agar bisa mendapatkan uang tambahan demi bisa berlatih di Sasana Gym. Tak lama ketika mereka berdua asik mengobrol, segerombolan berandalan yang dipimpin oleh Jun Kisomaru mendatangi Ikuto bermaksud menantangnya karena menurut rumor yang Jun dengar, Ikuto adalah puncak tertinggi dari berandalan remaja di wilayah ini. Tetapi belum sempat melakukan apapun di sana, polisi bersepeda datang untuk menghentikan keributan yang akan terjadi di antara mereka. Ryoma sempat meminta Ikuto untuk mengambil pekerjaan lain saja sebab jika mereka mendapatkan masalah, bisa-bisa mereka kembali lagi ke penjara remaja. Ikuto nampak tidak memperdulikan hal itu, sebab bukanlah dia yang menyebabkan masalah di tempat ini dan anggap saja ini sebagai latihan untuk masuk ke Breaking Dawn. Di kafe milik Kaneko, tempat Jun dan kawanannya nongkrong, Abe terlihat sangat marah sebab Jun melepaskan Ikuto begitu saja. Ohiro lalu mengejek Abe, karena tujuan dirinya bergabung bersama mereka itu bukankah lebih disebabkan dirinya yang kalah melawan Ikuto sebelum dia masuk ke penjara remaja. Abe emosi mendengar itu, dan berniat menusuk Ohiro, sebelum Kosuke menghentikan perbuatannya itu. Kaneko segera menghentikan pertikaian di antara mereka berdua, yang kemudian menunjuk tulisan di kafenya yang bertuliskan untuk jangan berbuat kekacauan di kafe miliknya itu. Setelahnya, Kaneko menunjukkan selebaran game milik temannya dan menyarankan mereka berdua untuk masuk ke sana jika ingin melampiaskan hobi mereka, yang lalu sedikit mengingatkan Jun tentang masa lalunya yang merupakan atlet kickboxing pelajar. Teman-teman Jun yang duduk di sofa sedikit penasaran tentang siapakah sebenarnya Kaneko, sebab Jun dan Kosuke begitu patuh kepada dirinya. Mereka pun lalu menduga kalau Tuan Kaneko merupakan mantan Yakuza, karena Denhi pernah melihat seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tato Yakuza. Sementara itu, Ikuto dan Ryoma kini berada di Sasana Gym milik Tuan Hino. Tujuannya tentu saja ingin berlatih demi meningkatkan skill mereka demi bisa bertarung di Breaking Dawn. Namun melihat Tamaki yang begitu hebat ketika berlatih, Ikuto malah ingin menantangnya meskipun dari segi teknik dirinya masihlah amatiran. Tuan Hino sebenarnya telah melarang Ikuto, namun Tamaki yang melihat Ikuto sama seperti dirinya dulu mempersilahkan Ikuto untuk naik ke atas ring menantangnya. Serangan Ikuto yang amatiran hanya membuatnya menjadi mainan Tamaki, sampai-sampai dia harus jatuh bangun dan menerima semua pukulan Tamaki tanpa bisa membalasnya. Namun, ketika Ikuto mendapatkan sebuah momentum, dia pun berhasil melancarkan satu pukulan tepat di wajah Tamaki. Tuan Hino pun segera menghentikan pertarungan di antara mereka berdua, sebab jika diteruskan, bisa-bisa Ikuto mendapatkan luka serius akibat amukan dari Tamaki. Melihat kegigihan dari Ikuto, Tuan Hino pun lalu menawarinya bergabung di game ini, yang tentu saja diiyakan oleh Ikuto sebab dia ingin menjadi atlet tinju profesional. Segera setelahnya, sejak saat itu, mereka berdua giat berlatih di gym setelah pulang bekerja, dan berbagai pelatihan pun mereka jalani demi bisa meningkatkan kemampuan bertarung mereka berdua, tak peduli walau rasa lelah menghinggapi tubuh mereka. Hubungan baik di antara mereka berdua pun juga sampai ke hubungan baik di antara ibu mereka berdua. Sampai-sampai Nyonya Akai dan juga Nyonya Marika sering meluangkan waktu untuk makan siang bersama. Mereka berdua banyak mengobrol tentang kehidupan pribadi mereka berdua. Sampai-sampai sebuah panggilan telepon dari anak mereka berdua menghentikan obrolan mereka. Baik Ryoma maupun Ikuto mengatakan jika mereka akan mengikuti audisi Breaking Dawn setelah mendapatkan pesan SMS dari kantor agen Breaking Dawn. Mungkin waktu mereka berdua berlatih akan lebih banyak dibandingkan saat ini, sebab hanya 1 dari 10 yang bisa diterima. Orang tua mereka pun hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua, dan berpesan untuk jangan lupa menginjak rem jika itu sudah melampaui batas. Mendengar kabar kalau Ikuto masuk ke dalam gym teman Tuan Kaneko, Jun berniat mendatangi gym tersebut bermaksud melihat bagaimana perkembangan dari Ikuto. Tuan Kaneko sempat menahan kepergian Jun, sebab ini bukanlah waktu yang tepat jika Jun menantang Ikuto berkelahi. Namun, sebagai anak muda yang punya darah petarung, indahan seperti itu nampak tidak dipedulikan oleh dirinya. Ikuto dan Ryoma yang kini berada di gym tak sengaja bertemu dengan Yukina yang merupakan seorang influencer dengan pengikut 300.000 di media sosial.
Dia di sana bersama temannya yang bernama Nami untuk melihat kakak Yukina yang ternyata adalah Tamaki. Melihat keberadaan Ikuto di sana, Nami sangat terkejut. Meski dia tidak mengenal Ikuto secara pribadi, namun rumor tentang dirinya menyebar cepat di wilayah ini. Tentang dia yang telah memukuli lebih dari 10 orang di sekolah sendirian. Tak lama, Jun beserta dengan yang lainnya telah sampai di gym. Dan nampaknya Yukina sangat mengenal betul Jun sampai-sampai membuat Jun salah tingkah. Mereka semua pun lalu masuk ke dalam, dan Ikuto yang melihat keberadaan Abe di sana sempat bertanya tentang bagaimana keadaan hidungnya yang patah. Abe sangat emosi mendengar hal itu, dan mengeluarkan pisau dari saku jaketnya, namun Jun segera memintanya untuk menahan diri sebab kedatangan mereka di sana hanyalah demi melihat bagaimana Ikuto berlatih. Tuan Hiro lalu hadir di tengah-tengah mereka, yang kemudian menawari Jun untuk berlatih di atas bersama-sama. Tawaran tersebut pun diiyakan oleh Jun, tetapi Kosuke meminta dirinya lah yang naik ke atas ring untuk melawan Ikuto. Ikuto pun menjawab tantangan tersebut, namun Ryoma menghentikannya karena dia akan melawan Kosuke sebab adanya dendam di masa lalu yang membuat dirinya masuk ke dalam penjara remaja. お前誰だよ。お前らのせいで俺は念書送りになったんだからな。 Kosuke tidak begitu mengenal Ryoma, namun sebuah cerita di masa lalu yang dimana dia adalah korban perundungan dirinya membuat Kosuke teringat kalau pria yang ada di hadapannya itu adalah seorang pecundang yang sering dia tindas. Ryoma yang nampak masih trauma dengan masa lalunya terlihat hanya menjadi bulan-bulanan Kosuke. Dia dihajar habis-habisan, sampai-sampai harus jatuh tersungkur menahan sakit di perutnya itu. Namun karena semangat dari Ikuto serta keyakinan dirinya yang ingin bangkit dari keterpurukan, Ryoma pun berdiri dan bersiap melawan balik orang yang di masa lalu pernah menindasnya. Setelah pertarungan mereka berdua, kini giliran Jun dan Ikuto yang akan bertarung di atas arena. Awalnya, Ikuto sangat kewalahan dalam menghadapi Jun, sebab di tingkat pelajar Jepang, Jun menduduki peringkat 4 teratas di Jepang. Bahkan Jun mengutarakan kekecewaannya kepada Ikuto, karena ternyata rumor mengenai dirinya hanya isapan jempol belaka. Ikuto mengatakan jika dia tidak pernah mengakui apa yang dia harapkan kepada dirinya. Hanya saja Ikuto tidak tahu harus melangkah kemana, sehingga menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya sampai dia tidak bisa menahan diri. Mungkin perjalanan hidupnya sama dengan dirinya, yang malah membuat Jun emosi karena menganggap Ikuto sok tahu tentang dirinya. Yukina berteriak, meminta Ikuto tidak melanjutkan pertarungan itu karena jika dia meneruskan pukulannya, bisa-bisa Jun mati di atas arena. Setelah pertarungan itu, Yukina lalu bercerita jika dulu mereka sangatlah dekat, sebab mereka dulunya adalah teman satu sekolah dari tahun pertama sekolah menengah hingga Jun dikeluarkan dari sekolah. Dia berlatih sangat keras dalam tinju, sehingga bisa mencapai posisinya saat ini, namun karena ayahnya adalah anggota gangster, sekolah mengeluarkannya dan memandang Jun dengan cara yang berbeda. Terlebih lagi sebelum dia dikeluarkan, Jun sempat mengamuk dan menghajar 5 orang teman sekelasnya sampai-sampai mereka semua dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Ikuto mengerti dengan bagaimana perasaan Jun, sebab dia juga merasakannya setelah mereka berdua beradu pukulan. Hari audisi Breaking Dawn pun tiba. Baik Ikuto maupun juga Ryoma terlihat menunggu di ruang tunggu sampai mereka dipanggil oleh pihak juri. Tak lama, seorang pria bernama Joy menghampiri Ikuto untuk bertanya tentang apakah dia masih mempunyai rasa malu karena kesalahan orang tuanya. Ikuto pun tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Joy dan lebih memilih pergi dari sana tanpa bertanya apapun sebab pihak penyelenggara memanggil semua peserta untuk maju ke atas panggung. Namun, sesaat sebelum Ikuto tampil, dia sempat dihadang oleh orang yang memakai kostum beruang hanya demi mengatakan jika sebelumnya mereka berdua pernah bertemu. Lagi-lagi, Ikuto tidak peduli dengan hal itu dan memilih pergi meninggalkan orang itu.
Di hadapan para juri, masing-masing dari mereka menceritakan asal-usul dan keahlian mereka masing-masing. Ikuto pun lalu mendapatkan gilirannya dan mengutarakan tujuannya untuk ikut dalam pertarungan Breaking Dawn hanyalah demi berbicara empat mata dengan Asakura, sebab dia masih penasaran dengan apa yang dikatakan Asakura saat di penjara remaja waktu itu. Ikuto sadar kalau dirinya tidak akan mudah melakukan hal itu. Namun jika dia bisa memenangkan pertarungannya, Ikuto ingin secara khusus bisa makan malam berdua dengan Asakura. Setelahnya, Joy yang merupakan seorang mahasiswa hukum menjadi peserta berikutnya yang menceritakan siapa dirinya. Joel bercerita jika dirinya ingin menjadi jaksa seperti ayahnya yang saat ini sedang bertanggung jawab menangani kasus melawan ayah Ikuto. Orang tua mereka sedang bertarung di pengadilan, sementara takdir mempertemukan putra-putra mereka untuk menyelesaikannya di arena Breaking Dawn. Ikuto marah mendengar hal itu, sebab mengapa urusan pribadi kedua orang tua mereka harus dia bawa ke tempat ini. Sempat terjadi keributan di sana, namun baik pemain serta para pihak keamanan di sana segera melerai keributan tersebut. Asakura yang melihat hal tersebut pun malah menganggap kalau pertemuan mereka berdua di atas panggung akan menjadi sangat menarik. Maka oleh sebab karena itu, Asakura memutuskan untuk membiarkan mereka berdua menyelesaikannya di atas ring arena. Ikuto dan ibunya menemui pengacara Tuan Yamada untuk mendengarkan kabar baik jika Mahkamah Agung telah menerima banding ayahnya. Tuan Kim mengatakan jika ini merupakan keajaiban, mengingat ini adalah sebuah kasus pembunuhan. Mungkin dalam banding tersebut dirinya akan mengusahakan pembebasan ayahnya. Namun yang jadi masalah adalah keberadaan jaksa Sadoshima yang sangat ingin sekali menghukum ayahnya. Jun dan Kisoki saat ini sedang berada di kafe menunggu kedatangan Yukina dan Nami di sana. Setelah lama menunggu, akhirnya mereka berdua pun datang. Yukina meminta maaf jika mereka berdua datang terlambat, sebab sekolah ada tambahan mata pelajaran sehingga membuat mereka berdua terlambat datang kemari. Setelah makan sebentar di sana, mereka berempat pun pulang. Namun karena terjadi hujan lebat, mereka berempat pun sempat berteduh di bawah jembatan. Nami yang merasa kalau Jun dan Yukina butuh waktu untuk berbicara empat mata, mengajak Kisoki pergi ke toko untuk membeli payung. Yukina dan Jun melanjutkan obrolan dan unek-unek yang selama ini mengganjal dalam pikiran mereka masing-masing. Jun lalu meminta maaf sebab tiba-tiba dia menghilang tanpa membalas ataupun mengabari dirinya, apalagi mengakhiri hubungan mereka berdua. Yukina tidak tahu harus menjawab apa pernyataan tersebut, tetapi satu hal yang pasti, dirinya tidak mengingat atau mendengar kalau mereka berdua benar-benar mengakhiri hubungan mereka berdua. Tiba-tiba sekelompok berandalan melintas di sana, dan karena Yukina terkenal sebagai seorang influencer, mereka pun mencoba untuk berkenalan dengan dirinya. Tetapi karena Yukina menolak, mereka mencoba memaksa, sehingga membuat Jun emosi dan menantang mereka semua berkelahi. Jun sebenarnya dapat mengatasi mereka dengan mudah, namun sebuah pukulan tongkat tepat di kepalanya membuat dirinya pingsan tak sadarkan diri. Kisoki yang mendengar kabar jika Jun dalam bahaya segera mencari keberadaannya. Namun karena melihat Jun disyarat masuk ke dalam markas milik geng Kresna, yang bisa dia lakukan hanyalah menelepon rekanannya agar segera datang ke tempat ini. Mido sangat marah, sebab kenapa permasalahan anak-anak harus dibawa anak buahnya ke tempat ini. Mido tidak takut dengan apa yang terjadi, namun dia marah karena anak buahnya tidak becus dalam mengurus masalahnya sendiri. Dia bisa saja melepaskan orang ini pergi dari sini, tetapi karena Mido ingin sebuah pertempuran, dia akan tetap menyekap Jun di tempat ini karena dia yakin teman-temannya akan segera datang ke tempat ini. Mido lalu meminta anak buahnya mendekati dirinya untuk meminta maaf, yaitu dengan cara memegang ujung besi yang panas itu selama 5 detik sebagai bukti kesetiaannya kepada dirinya. Kisoki yang tidak mendapatkan kabar dari teman-temannya terpaksa datang ke Gim untuk meminta bantuan kepada Ikuto serta Ryoma demi menolong Jun yang saat ini berada di markas geng Kresna karena berusaha melindungi Yukina dari mereka. Dia telah menghubungi semua teman-temannya, namun mungkin karena mereka harus berhadapan dengan geng Kresna membuat mereka takut dan tidak ada kabar sampai sekarang. Kisoki juga tidak bisa menghubungi polisi, sebab takut kalau Jun sampai masuk ke dalam penjara remaja. Maka oleh sebab itu, satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan Jun adalah dengan bantuan mereka berdua. Ryoma pun langsung menolak permintaan Kisoki, sebab malam ini adalah pertandingan perdana di Breaking Dawn. Apalagi bukankah kawanan mereka membenci mereka berdua. Yukina lalu memeluk Ikuto agar mau membantu menolong Jun, begitu pula Kisoki yang bersujud memohon bantuan dari mereka berdua. Ikuto yang pada akhirnya tidak tega melihat kegigihan hati mereka, memutuskan untuk menolong Jun tak peduli jika malam ini dia mempunyai jadwal bertanding di Breaking Dawn. Setibanya mereka bertiga di pintu masuk markas geng Kresna, Kisoki mengatakan jika di dalam sana hanya berisikan 5 atau 6 orang saja. Jadi dengan jumlah itu, mereka bisa dengan mudah menolong Jun di dalam sana.
Kisoki lalu berpesan kepada Yukina yang juga ikut ke sana. Bila mereka tidak keluar dalam 10 jam, dia meminta Yukina untuk menghubungi polisi. Segera setelahnya, mereka bertiga masuk ke dalam sana dan mulai menghajar 4 orang yang berada di pintu masuk. Setelahnya mereka pun masuk ke dalam lagi dan mendobrak ruang utama yang ternyata berisikan puluhan anggota dari geng Kresna. Mereka bertiga pun dibuat bingung karena tak menyangka kalau akan ada orang sebanyak ini. Mundur pun mereka tak bisa, maka satu-satunya jalan untuk keluar adalah pergi menghajar orang-orang yang ada di dalam sana demi menyelamatkan Jun. Meskipun mempunyai semangat dan keyakinan, pada akhirnya mereka bertiga pun harus tumbang dihajar puluhan anak buah Mido. Bahkan nyawa Ikuto hampir saja berada dalam bahaya sebelum akhirnya semua rekanan Jun datang untuk menyelamatkan dirinya. Meskipun mereka semua datang terlambat, namun pertarungan yang epik pun masih terjadi di tempat itu. Meskipun dari jumlah serta kekuatan tidak terlalulah sebanding. Mido yang bosan menunggu, akhirnya turun tangan sendiri menghajar beberapa orang yang ada di hadapannya dengan sekejap mata. Ikuto lalu mencoba melawan Mido, namun karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh, membuat pergelangan tangan kanannya patah. Ikuto masih berusaha melawan, meskipun tangan kanannya yang patah dipaksakan untuk meninju wajah dari Mido. Ikuto akhirnya berhasil membuat Mido tak sadarkan diri, dan dengan hasil itu membuat dirinya beserta dengan yang lainnya keluar dengan kemenangan. Mido-san? Setelah mereka semua keluar, anak buah Mido meminta Mido bangun sebab dia tidak perlu berpura-pura untuk kalah dalam pertarungan tersebut. Mereka pun lalu bertanya, maksud dirinya yang harus berbuat seperti itu, padahal hanya dengan satu pukulannya saja dia bisa melumpuhkan anak itu. Mido pun lalu mengatakan jika anak itu mengingatkannya dengan dirinya sewaktu muda, dan dia benar-benar ingin melihat seberapa jauh para anak muda itu bisa berlari dengan tubuh kecil yang compang-camping. Ikuto yang telah sampai di arena Breaking Dawn mengatakan kepada penyelenggara jika dia tidak bisa bertarung dengan kondisinya yang seperti ini. Tangan dan kakinya patah. Jadi dia memohon kepada Tuan Yance mau menyerahkan pertandingannya ini kepada Ryoma. Tuan Yance sebenarnya enggan menggantikan pertarungannya dengan Joy digantikan oleh orang lain. Namun karena Tuan Asakura menyetujui hal tersebut, mau tidak mau dia pun harus menuruti perintahnya. Onegaishimasu.
Dan sebelum film berakhir, Ryoma tengah bersiap memasuki arena pertarungan melawan Joy. Dia masuk berjalan ke dalam ring dengan penuh percaya diri. Namun sebelum dia masuk, Ryoma sempat bercerita kepada Ikuto kalau dirinya lah yang dulu menjadi perampok itu sehingga membuat dia masuk ke dalam penjara. Ryoma memohon maaf atas semua kesalahan masa lalu yang diperbuat. Tetapi Ikuto yang sudah mengetahui itu sudah lama meminta Ryoma untuk tidak memikirkan hal itu sebab berteman dengan dirinya saja membuat dia sangat bahagia. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!